Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan dari Prodi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta angkatan 19. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dalam bentuk video yang berjudul Retorika Tulisan, Karya Fiksi dan Non-Fiksi. Silakan menyaksikan, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan retorika tulisan. Nah, kalian bisa menyimak gambar di atas ini. Retorika tulisan itu adalah teknik penyampaian bahasa seni yang didasarkan pada bakat alam atau keterampilan teknis dalam bentuk dalam bentuk tulisan. Nah, dia itu bedanya sama yang lisan kan disalurkan secara langsung, tapi kalau retorika tulisan itu dia secara tulisan. Nah, itu biasa bentuknya itu dalam bentuk seperti karya. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua yaitu apa tujuan dari retorika tulisan. Yang pertama yaitu menyampaikan ide atau gagasan. Nah, dalam bentuk retorika tulisan ini kita itu bisa dapat menyalurkan ide atau pikiran kita dalam bentuk tulisan. Jadi mungkin kan kriteria orang itu beda-beda. Ada yang bisa menyampaikan secara langsung, tapi ada juga yang bisa menyampaikan lewat karya-karyanya. Jadi buat kalian yang mempunyai bakat alam untuk seperti berretorika lewat tulisan, ya kalian bisa meluapkan pikiran kalian itu lewat retorika tulisan. Nah, terus mengasah bakat dan kemampuan dalam mengolah kata. Nah, dalam retorika tulisan itu juga bukan hanya sekedar kata-kata doang, tapi kata-kata yang penuh makna dan bermanfaat dan tentunya sesuai dengan gramatikal dalam penulisan. Nah, terus itu menjadikan yang ketiga itu menjadikan sebuah karya. Nah, jika misalnya retorika tulisan kita itu baik, nanti bisa dijadikan sebagai sebuah karya, entah itu karya berisi novel, cerita, dan sebagainya. Kita langsung ke materi berikutnya, ini yaitu ciri-ciri retorika tulisan. Yang pertama, tidak memerlukan lawan bicara. Nah, buat kalian yang misalnya malu untuk berbicara sama lawan bicara, tapi di sini kalian bisa berretorika tulisan karena dia tidak memerlukan lawan untuk berbicara karena hanya dalam bentuk tulisan. Nah, kedua, memperhatikan gramatikal dalam penulisan. Nah, dalam retorika tulisan itu juga bukan hanya sembarang menulis doang, tapi kita harus memperhatikan gramatikal yang sesuai dengan objek, subjek, dan bagaimana cara penulisan yang baik dan benar. Tentu yang ketiga yaitu memerlukan kelengkapan unsur tata bahasa. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang baku, bukan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa alay dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke karya fiksi. Nah, karya fiksi itu adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan fantasi, bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Karya fiksi itu is not the true life, is not the true story, but is like a dreaming. Karya fiksi itu dibedakan menjadi ada yang novel, ada yang dongeng, ada yang cerpen, dan ada juga yang namanya roman. Nah, dongeng itu pasti kalian sering mendengar yang namanya dongeng yang sering-sering diceritakan kepada anak-anak atau biasanya orang tua kepada anaknya sebelum tidur. Nah, itu namanya dongeng. Nah, terus novel. Nah, novel ini yang paling banyak diminati oleh orang-orang, apalagi kalian para kaum rebahan itu pasti yang suka-suka baca itu pasti
di rumahnya itu banyak novel, yakin dah banyak novel. Nah, apalagi novel yang masalah cinta-cintaan, pasti banyak gitu cerita-cerita novel seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, novel-novel seperti Dylan, itulah pokoknya banyak lah contoh-contoh dari novel. Terus cerpen, cerita-cerita pendek itu banyak juga, kalian pasti pada tahu semua lah itu kayak cerita-cerita pendek sebagainya. Nah, cerita-cerita roman itu cerita-cerita itu seperti yang alurnya itu lengkap, terperinci. Cuman bedanya sama cerpen itu, kalau cerpen itu kan dia ceritanya pendek, tapi kalau roman ini dia lebih panjang lagi. Terus ceritanya itu beruntutan, dan itu para pemerannya itu dijelaskan secara detail gitu. Itu yang namanya roman. Selanjutnya kita akan masuk kepada karya non-fiksi. Nah, saya akan bacakan ya. Karya non-fiksi adalah klasifikasi untuk setiap karya informatif yang pengarangnya dengan itikat baik bertanggung jawab atas kebenaran atau akurasi dari peristiwa, orang atau informasi yang disajikan. Nah, karya non-fiksi ini based from the true story, is not dreaming. Nah, berarti ini yang berasal dari seperti kita kisah tapi kayak kejadian nyata begitu. Nah, di sini itu contohnya itu seperti skripsi, makalah ilmiah, kamus, jurnal, esai, dan buku pengetahuan. Nah, kayaknya itu kalau karya-karya non-fiksi itu lebih banyak kita temukan di dalam dunia pendidikan lah, apalagi di dunia kampus. Pasti banyak kalian temukan, apalagi teman-teman yang sering berkunjung di perpustakaan. Pasti teman-teman itu sering menemukan yang namanya buku-buku pengetahuan, jurnal, karya ilmiah, tesis, skripsi, dan lain-lain sebagainya. Itu dia sedikit pemaparan materi penjelasan dari retorika tulisan, karya fiksi dan non-fiksi. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Tetap di rumah aja, selalu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak ibadah, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Fauzan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.